Haleluya, berjumpa lagi kita di dalam program surga. Dan saya beberapa menit akan senantiasa menjadi alatnya Tuhan untuk memberitahukan kepada umat Tuhan sesuatu yang luar biasa, yang betul-betul meneguhkan kita, membuat kita semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Umat Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita menghadapi keadaan dunia sekarang, banyak hal yang senantiasa sedang terjadi yang akan kita alami, dan itu membuat kita kadang-kadang bingung, bahkan banyak yang mengalami kegoncangan ketika menghadapi keadaan dunia sekarang yang penuh misteri, terlebih menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Saudara, saya sebagai ketua tim pelayanan Raja Wali bersama dengan teman-teman saya, kami bergerak di dalam misi penginjilan jalanan karena mempunyai misi yang jelas yang daripada Tuhan. Nah, saudara, lewat program ini, maka saya membagikan kepada saudara kebenaran di mana bagaimana Tuhan membawa kami di dalam misi penginjilan ini di masa pandemi. Karena senantiasa kita tahu bersama keadaan yang terjadi itu membuat banyak orang itu berfokus kepada keadaan, bukan berfokus kepada kebenaran yang kita perlu tahu. Karena untuk itulah Tuhan membawa kami di dalam pergerakan pelayanan penginjilan di jalan-jalan, di semua tempat-tempat, di pusat-pusat kota, terminal, pasar-pasar, dan mempunyai izin dari Polda, dan dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan memang saya juga harus memberitahukan kepada masyarakat tentang bagaimana kita menghindar dari virus corona yang masuk lewat mata, hidung, dan mulut. Tetapi yang paling penting, menjelaskan kepada umat Tuhan bagaimana masa pandemi ini setan menungganginya untuk membuat kita senantiasa berfokus kepada keadaan itu, berfokus kepada COVID-19, sehingga kita tidak berfokus lagi pada kehidupan kita yang berpusat kepada Yesus Tuhan. Nah, karena untuk itulah di dalam program ini saya membagikan lagi firman Tuhan, kebenaran yang akan meneguhkan kita lagi. Karena kita tahu hanya lewat kebenaran di dalam Yesus Kristus kita akan semakin kuat. Karena kita tahu kebenaran yang kita miliki itu akan memerdekakan kita, dan firman itu kebenaran, dan firman ini adalah kebenaran yang berkuasa yang bisa mengubah hidup kita. Kita baca sama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 22 saya bacakan. Perikopnya berkata, angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dikatakan dia naik ke atas perahu bersama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun, Tuhan Yesus pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudara dikasihi Tuhan, coba Anda perhatikan baik-baik firman Tuhan ini tentang temanya, yaitu angin ribut diredakan. Di dalam cerita ini, bagaimana murid-murid Yesus bersama dengan Yesus di dalam perahu, dan mereka bertolak lebih dalam. Nah, saudara tahu, Alkitab bilang nanti bertolak lebih dalam baru mereka mengalami yang namanya dihantam dengan badai dan gelombang, sehingga perahu mereka mulai oleng. Saat perahu mereka mulai oleng, maka ketakutanlah murid-murid ini dan membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Ada hal yang luar biasa yang perlu kita pelajari dalam firman ini, yang menjadi rema yang berkuasa dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, kita sedang berada di atas perahu kehidupan. Setiap kita yang telah memiliki tanda meterai milik Tuhan, setiap kita yang telah mengalami kehidupan yang baru dalam Yesus, berarti kita sudah masuk di dalam perahu kehidupan.
bahtera kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nah, hidup itu adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan dan peperangan. Nah, kita sedang ada di dalam perahu itu dan bertolak lebih dalam. Waktu bertolak lebih dalam, maka kita akan menghadapi yang namanya badai gelombang. Ya, artinya begini, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita itu senantiasa. Tuhan tidak pernah menjanjikan lautan itu teduh. Artinya Tuhan tidak pernah menjanjikan orang yang ikut Tuhan itu akan aman-aman, akan tenang-tenang. Memang Alkitab bilang koneksi kita dengan surga itu adalah damai di hati, ketenangan yang Tuhan berikan. Artinya begini, waktu kita di luar Tuhan, kita di luar Yesus, memang ada kegoncangan jiwa. Di luar Yesus itu tidak ada ketenangan. Tapi waktu di dalam Yesus itu jaminannya orang yang berbalik dari kehidupan dia yang lama. Dia berbalik dan bertobat. Saya hidup dunia lama mantan preman. Hidup dengan kekacauan, hidup dalam kehancuran, tidak punya tujuan. Hidup dengan stres dan depresi. Ketika saya bertobat tahun 97, saya memberi hidup total, memberi hidup pada Tuhan. Meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan yang lama. Saya berbalik kepada Tuhan dan itu bukan kemauan saya. Itu cara Tuhan memanggil saya dengan kehidupan saya yang mengalami ketakutan, kegoncangan jiwa. Sehingga saya berdoa, berlutut dan menangis di kaki Tuhan dan memohon pengampunan. Dari kuasa dari pengampunan itulah, permohonan pengampunan itulah, ada kuasa pengampunan turun. Ketika saya menerima pengampunan, Alkitab saya katakan sangat jelas, orang yang paling berbahagia, Mazmur 32 ayat 1 adalah ketika dosanya diampuni oleh Tuhan. Waktu saya menerima pengampunan, yang saya alami adalah ketenangan dalam jiwa saya. Ada damai yang ada pada hidup saya. Itu adalah tanda yang pertama saya mulai terkoneksi dengan surga. Tetapi waktu hidup di dalam, waktu kita sudah terkoneksi jadi warga surga, maka Tuhan akan membawa kita lebih dalam, masuk lebih dalam. Nah, kita sudah ada di dalam perahu dan akan bertolak lebih dalam. Waktu bertolak lebih dalam, yang akan kita alami adalah badai. Badai angin ribut. Bukankah demikian yang dialami oleh gereja-gereja zaman adalah keadaan dunia sekarang? Sepertinya kita sedang berada di dalam perahu dan dihantam oleh angin ribut kegoncangan. Angin ribut tekanan dunia, angin ribut masa sukar, angin ribut COVID-19, itu semua sedang kita hadapi. Saudara tahu waktu kita sedang hadapi itu, waktu murid-murid hadapi ini, yang mereka lakukan adalah mereka ketakutan. Ketika mereka ketakutan, mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dahsyat, yang luar biasa di sini adalah pada saat badai datang, gelombang datang, Tuhan Yesus tertidur di dalam perahu. Kenapa dia tertidur? Karena dia berkuasa atas semuanya. Dia berkuasa. Jadi artinya badai gelombang atau apapun, bencana apapun itu pasti tidak akan pernah membuat Tuhan Yesus itu goncang. Kenapa? Dia Tuhan yang dalam perahu itu. Nah, waktu mereka bangunkan Yesus, dia berkata diam dan tenang. Badai dan gelombang diam dan tenang. Saat itu juga badai, gelombang diam dan tenang. Sebetulnya saudara tahu, kalau kita tahu ada Tuhan dalam perahu itu, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut dengan keadaan yang terjadi. Memang ada badai, memang ada gelombang. Karena memang Alkitab bilang, di hari-hari terakhir akan gereja hadapi adalah dunia yang digoncangkan, yang akan bergoncang masa sukar. Dan banyak hal lagi yang akan muncul yang penuh misteri, yang membuat ada banyak umat Tuhan mulai hari-hari terakhir itu mulai ikut bergoncang. Mulai tidak berfokus dengan apa yang disebutkan kebenaran di dalam Yesus. Nah, sudah tahu lewat firman ini, maka murid-murid bangunkan dia dan dia berkata pada badai gelombang, diam dan tenang. Tetapi yang luar biasa, saudara tahu, ketika badai datang, gelombang datang, Tuhan Yesus tidur. Sebetulnya kita perlu tahu, ketika kita tahu kita berada dalam perahu bersama Yesus, ketika kita tahu kita sudah dalam kerajaan surga, kita tidak perlu takut. Ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Ada Yesus yang bersama dengan hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Saat engkau telah dibayar dengan darah yang sangat mahal, saat engkau telah ditebus dengan darah Yesus, saat itu hidupmu milik Tuhan. Berarti sepenuhnya hidup kita telah menjadi milik Tuhan. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dan dia yang lebih tahu, Tuhan Yesus yang lebih tahu akan hidup kita ini. Nah, saudara, bagaimana rahasianya supaya kita senantiasa jadi umat Tuhan yang tidak akan goyah, tidak akan takut, seperti Tuhan Yesus yang tetap diam, tidur di atas perahu waktu menghadapi kegoncangan. Yang Tuhan mau adalah bangunlah rohani kita, memiliki kualitas surga dan terkoneksi dengan surga. Bangunlah iman kita.
Iman yang terkoneksi, rohani yang terkoneksi dengan surga. Dengan cara kita harus senantiasa yang pertama menyadari bahwa memang Tuhan ajar kita harus lebih dalam, masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam, artinya jadilah kekristenan yang tidak tinggal di luar, tapi masuk lebih dalam. Jangan tinggal di dalam pinggir-pinggir hanya tinggal di pinggir laut, di pinggir pantai, tapi masuk lebih dalam, bertolak lebih dalam. Bertolak lebih dalam itu masuk dalam dimensinya Tuhan. Dalam bukan cuma kita jangan tinggal di dimensi daging dan jiwa, masuk ke dalam dimensi roh. Di dalam dimensi roh itulah engkau akan hidup dalam tawanan roh. Sehingga yang kau pikirkan adalah bukan masalah, bukan persoalan. Yang kau pikirkan bukan kesesakanmu, persoalanmu, bukan masalah kemiskinan, kekuranganmu, sakitmu, kegoncangan yang terjadi. Tapi yang kau pikirkan adalah semua hanya berpikir tentang perkara-perkara surgawi. Bangun manusia rohmu. Daniel 6:4 berkata, Daniel punya roh yang luar biasa. Sehingga dia ditempatkan Tuhan. Daniel punya roh yang luar biasa, itu membuat Daniel ditempatkan Tuhan bersama dengan para raja, wakil raja itu bersama dengan mereka. Dan bahkan Alkitab itu berkata bahwa Daniel punya perbedaan. Perbedaannya dia punya otoritas, punya wibawa surga. Umat Tuhan, keadaan boleh bergoncang. Keadaan boleh bergoncang, angin ribut boleh datang akhir zaman. Tetapi ketahuilah, dengar baik-baik, kita bersama Yesus. Kita bersama dengan Yesus. Alkitab katakan bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Di dalam Tuhan kita akan terus menikmati kehidupan yang penuh kepastian, penuh kemenangan. Bahkan Alkitab janji engkau akan dibawa Tuhan naik ke Bukit Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Ketika Anda di puncak, di gunung Tuhan itulah engkau akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kebesaran Tuhan dinyatakan. Nah, karena itu umat Tuhan, warga surga yang menyaksikan program ini, ingat baik-baik bahwa menghadapi dunia di akhir zaman, kita sepertinya lebih dalam masuk dan berjumpa angin badai, berjumpa angin ribut dan badai. Tapi Alkitab bilang Tuhan Yesus berkata diam dan tenang. Kita cuma berkata sekarang ini, berkata diam dan tenang. Karena kenapa? Karena kita punya kebenaran ada dalam Yesus Tuhan. Bahkan Kristus Yesus berdiam dalam hidup kita. Badai datang, gelombang datang, tetapi engkau harus berkata diam dan tenang. Ketika engkau berkata diam dan tenang, yang kau perintahkan itu adalah jiwamu, pikiranmu. Kendalikan jiwamu, tenangkan hatimu, katakan diam dan tenang. Ketika kegoncangan datang, diam dan tenang. Tahukah saudara, kasus COVID-19 muncul, banyak yang mengalami kegoncangan dan bahkan banyak yang mati. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa akibatnya apa? Asam lambung naik, sesak nafas. Sudah tahu asam lambung naik karena apa? Karena pikiran kita mulai goncang. Pikiran goncang, dia masuk di asam lambung naik sudah karena berpikir. Ketakutan terjadi. Dan itu membuat banyak orang yang drop dan meninggal. Dengar baik-baik. Perintahkan jiwa kita, diam dan tenang. Perintahkan jiwa kita, pikiran kita, katakan diam dan tenang. Karena dalam hidup kita, dalam hati kita ada Yesus. Jadi, selama kita memiliki hati yang benar, hati yang tertuju kepada Yesus, selama hatimu benar di depan Tuhan, ada Yesus dalam hidupmu, ada kebenaran, maka hatimu yang memerintah pikiranmu diam dan tenang. Maka engkau akan lihat badai, gelombang, angin sakal, angin ribut, kegoncangan dunia, corona yang menyerang. Dengar baik-baik, semua itu tidak akan pernah mempan dalam hidup kita. Karena kita punya imun surga, kita punya vaksin surga, kebenaran firman Tuhan, darah Yesus, iman yang merupakan kekuatan kita semua. Karena itu, hari ini saya mau beritahu, percayalah, di dalam Yesus, bersama Yesus, engkau akan melangkah dalam kepastian, dalam kemenangan, dalam keberhasilan. Karena itu, mulai hari-hari ini, hadapi dunia akhir zaman ini, diam dan tenang. Karena kita tahu, di dalam Yesus kita terkoneksi dalam kerajaan surga. Haleluya. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih, hamba lepaskan berkat yang menyaksikan program ini, yang sempat masuk di program ini, ya Tuhan, ini program surga dan tidak kebetulan. Hamba lepaskan berkat Tuhan, biar senantiasa yang menyaksikan program ini, jika ada yang mengalami kegoncangan karena ketakutan atas corona, atau karena kena virus corona, atau karena masalah persoalan ekonomi, kegoncangan jiwa, hari ini Tuhan hamba doa, biar kuasa-Mu turun atas mereka, dan saat ini juga ketenangan terjadi atas mereka. Damai sukacita. Diam dan tenang. Diam dan tenang.
Diam dan tenang itu artinya hari ini engkau akan lihat jawaban terjadi atasmu. Engkau akan alami hari ini bukan nanti. Zaman kuasa Tuhan nyata atas kita semua. Diberkati engkau semua. Diberkatilah dalam damai dan sukacita, dalam ketenangan. Bahkan di masa sukar sekalipun Tuhan akan mengangkat engkau naik dan memberikan engkau kepastian kemenangan. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan buat berhasil. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, shalom.